Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di dapat Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan Beserta saudara juga. Saudaraku, Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo, ibadah saat ini kita masih dalam rangka jaga jarak sosial untuk menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari COVID-19. Kita diajak merenungkan firman Tuhan dengan tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Hendak mengingatkan kita bahwa menyatakan, melakukan dan membawa kebenaran Kristus di tengah-tengah lingkungan kehidupan, baik yang sudah mengenal ataupun belum, dapat menimbulkan dilema besar di dalam hati. Di satu sisi kita tahu bahwa sesuatu yang benar harus disampaikan, namun di sisi lain kita juga memiliki perasaan takut atau khawatir untuk menyatakannya. Pada satu kesempatan kita dapat begitu bersemangat ingin menyatakan kebenaran, namun semangat itu mengendur ketika melihat tantangan yang harus dihadapi. Hati kita bisa berteriak agar menyatakan apa yang benar, tetapi
terdiam ketika ada ancaman. Melalui tema ibadah saat ini, kita diajak untuk tetap teguh melaksanakan panggilan kita, menyatakan kebenaran siapakah Kristus sesungguhnya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan PKJ 41 bait pertama dan kedua. Ku datang kepadamu. Ku
Sebagai hamba Allah, saya memberitakan bahwa anugerah Allah telah disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan 16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri hidup jujur dengan nikmat Tuhanku. Dekatku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Berpegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Menanti jawaban Tuhan atas doaku. Berpegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari Ibu Bapak Saudara, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini dengan kerendahan hati memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat
di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus pada saat ini diambilkan dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk dapat dengan berani, tegas, dan setia menyatakan kebenaran tentang siapakah Yesus Kristus kepada dunia.
ada kalanya lebih banyak enggannya ketimbang berani dengan tegas dan konsisten menyatakan kebenaran jati diri siapakah Yesus Kristus. Hal tersebut bisa terjadi mungkin karena hanya mencari amannya saja, tidak mau ambil risiko jika harus bersinggungan atau bahkan berurusan dengan orang-orang yang tidak suka dan bahkan menolak pemberitaan atau kesaksian kita tersebut. Namun saudaraku, bagaimanapun juga pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus juga tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak cukup hanya dengan bersekutu dan melayani. Mengapa saudaraku? Ya, karena belum lengkap kita melaksanakan panggilan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa tugas gereja ada 3, kecuali bersekutu dan melayani. Yang ketiga adalah kesaksian. Saudaraku, bacaan Injil dalam Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 pada minggu ini yang merupakan bagian dari perikop tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para murid, mengingatkan kita akan resikonya menjadi utusan menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Pada ayat-ayat sebelumnya dalam ayat 16 sampai dengan 23, Tuhan Yesus dengan jelas menggambarkan bahwa perutusan para murid bukan pergi ke ladang hijau dengan air yang tenang, tetapi mereka diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Adapun domba menggambarkan pihak yang lemah, yang terancam, sedangkan serigala menggambarkan kelicikan dan ancaman. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan bagaimana mereka para murid harus hidup di tengah-tengah situasi yang demikian. Mereka harus punya kecerdikan untuk menghadapi kelicikan, tetapi tetap menjaga ketulusan dan keberanian di tengah-tengah pergumulan hidup mereka menghadapi tantangan dan hambatan yang ada. Di tengah ancaman, para murid diminta untuk tidak menjadi domba penakut dan apatis, namun mengajak untuk menjadi domba yang cerdik, yang berani, yang tidak lari dari ancaman penganiayaan. Dengan demikian, berita utama yang Tuhan Yesus ingin sampaikan sesungguhnya bukanlah tentang penganiayaan yang menakutkan, namun justru ingin memberikan kekuatan dan penguatan kepada para murid baik pada waktu itu dan juga kita pada saat ini, agar tetap setia menyampaikan kebenaran Kristus sekalipun di tengah situasi yang mengancam. Saudaraku, adapun ancaman yang sedang para murid hadapi pada waktu itu yang mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan pada saat ini, yaitu ada 2, Beelzebul dan pembunuhan tubuh. Adapun yang dimaksudkan dengan Beelzebul yaitu kekuatan besar yang dapat mempengaruhi pikiran, yang dapat membuat para murid goyah dan takut di dalam menghadapi pekerjaannya untuk memberitakan tentang kebenaran Kristus. Namun kita juga melihat
contoh yang digambarkan sebagai kekuatan besar Belzebul yang mempengaruhi pikiran terjadi pada diri seorang murid Tuhan Yesus, yaitu ketika Petrus berbicara dengan Tuhan Yesus, menghalang-halangi atau tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang berat itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis," ketika ia sedang berbicara tentang jalan penderitaannya. Nah, Belzebul, saudaraku, memang tidak berkuasa mematikan jiwa, namun ia mampu membelokkan hati para murid melalui ancaman yang ada. Ia berusaha untuk menghasut pikiran dan menggoda juga ketika para murid berada dalam situasi yang mencekam, yang menakutkan. Nah, ancaman yang dari tubuh atau yang bisa membunuh tubuh, hal ini bisa datang dari semua pihak, dari setiap orang yang tidak suka dengan pemberitaan yang dilakukan oleh para murid. Namun saudaraku, melalui bacaan Alkitab saat ini mengajak kita untuk berfokus bukan pada ancaman yang mungkin bisa terjadi, namun berfokus pada 3 hal yang dapat membuat kita berani, membuat kita yakin dan terus tidak mundur untuk memberitakan kebenaran itu. Ada 3. Yang pertama, penganiayaan yang kita alami ini bukanlah kesalahan dari diri kita sendiri atau karena kita berbuat salah, namun karena kita sebagai pengikut Kristus. Untuk itu janganlah takut dan gentar, namun dengan berani menyatakan kebenaran Kristus, karena disinilah sesungguhnya letak pengakuan iman kita akan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan di dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda seperti dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Yang demikian sabdanya, "Siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Yang kedua, kita diajarkan untuk memiliki rasa takut yang benar, yaitu bukan takut kepada pihak mereka, baik Belzebul ataupun para penguasa yang dapat membunuh tubuh, namun kita harus takut kepada Dia, yaitu kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa dalam neraka, seperti yang terdapat pada ayat 28. Yang ketiga, kita diajarkan untuk dapat melihat pemeliharaan Allah di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah ancaman yang terjadi. Matius 10 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Jika Tuhan saja memeliharakan burung pipit yang jika dibeli atau diberi nilai harganya hanya 2 duit 1 ekornya, terlebih kita umatnya, anak-anaknya, kita sebagai anak-anaknya pasti juga dipelihara dan disertai. Bahkan di sana dikatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalau rambut ibu bapak saudara bisa dihitung yang lebat, apalagi rambut saya yang prontos pasti bisa dihitung. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah berhenti untuk terus menyatakan kebenaran Kristus hanya karena kita takut akan resiko dan konsekuensinya. Namun kita harus lebih takut dan tunduk kepada Dia
Tuhan yang mengutus kita. Seperti dalam Matius 10 ayat 26. Mengapa kita harus berani? Kita jangan takut. Karena apa yang kita kerjakan bukanlah pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Dia yang mengutus kita. Marilah saudaraku, kita melakukan tugas panggilan ini dengan benar dan baik. Melakukan dengan benar, yaitu menyampaikan berita bahwa Yesus Kristus memang Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya bagi kita orang Kristen, tetapi juga bagi seluruh dunia. Dan juga berbicara melaksanakan panggilan dengan baik. Kita melaksanakan penginjilan atau pemberitaan tentang Yesus Kristus dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tidak menimbulkan pertentangan ataupun permusuhan, di mana tugas kita ketika menceritakan firman Tuhan sebatas menerangkan, bukan memaksakan, seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin jika ada yang tidak seiman atau tidak sama dengan kita, bagaimana kita bisa menghargai mereka? Kita bisa tetap memberitakan firman Tuhan tanpa harus memaksakan. Juga saudaraku, yang tidak kalah penting, menyatakan kebenaran Kristus, yaitu dengan mewujud nyatakan perbuatan kasih kita kepada sesama. Contoh seperti yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita dari GKI Kartasura, dari GKI Sangkrah, dan juga gereja GKI yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dalam rangka kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari adanya virus corona yang sudah menjadi pandemi COVID-19 ini. Mari saudaraku, teruslah lakukan, jangan berhenti. Ketika kita melakukan, ketika kita mampu, mari kita upayakan. Ketika kita tidak punya dana, mungkin bisa mengupayakan dengan mengumpulkan persembahan atau melalui para donatur. Kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah momen, ini adalah kesempatan baik kita untuk mewujud nyatakan kebenaran Kristus. Kristus yang penuh cinta dan kasih, yang bisa dirasakan tidak hanya oleh kita, tetapi juga oleh semua orang. Saudara kita juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dengan berbuat demikian, saudaraku, kita sudah menyatakan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman yang kita nyanyikan dari KJ 280. Percaya Allah yang kekal, dan oleh sabda kita kenal Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang,
menjadi suci di dalamnya. Marilah Ibu, Bapak, Saudara dikasih Tuhan, kita menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap diberi semangat, tetap diberi kekuatan dan sukacita karena kami memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit atau dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Esther Rani, Ibu Sukiyarti, Bapak Simanjuntak dari GKI Masaran, untuk Ibu Kristiani Susanti, juga Ibu Tri Mujiati dari GKI Wonogiri, untuk Bapak Slamet Samuel, Bapak Kadirin, Ibu Lim Suanio, Ibu Francisca Kusni dari GKI Kabangan, juga Bapak Herodion, Bapak Yonatan Suparman, Bapak Agus Daryanto, Ibu Sarjimo, Saudari Grace dari GKI Kartasura, Mak Twi, Mak Jun, Mak Li, Mak Sueni, dan juga Bu Hadi dari GKI Sragen dan Pos Jemaat Gondang, Ibu Waliem, Ibu Tri, Ibu Sutarmi, Bapak Heru, Ibu Sri Saino, Ibu Kamiem, Ibu Waliem, Ibu Suhardi, Bapak Adi Sunanto, Ibu Suan, dan juga Ibu Berta dari GKI Sorogenen, dan juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Juga dalam pergumulan kami Tuhan sebagai GKI yang berada di dalam lingkup Klasis Solo, mampukan kami Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran Kristus melalui kehidupan kami, bukan hanya melalui pemberitaan yang kami lakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Biarlah kami boleh menjadi sarana kasih-Mu, menjadi sarana kesaksian-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam pergumulan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah pemerintah kami Tuhan, juga tumbuhkanlah kesadaran dari kami warga negara Indonesia di dalam menjaga kesehatan, di dalam kami mendukung apa yang sedang diupayakan pemerintah kami, sehingga kami semua dapat terhindar dari COVID-19 ini. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami, baik yang membutuhkan pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, banyak yang mengalami PHK, dirumahkan, ataupun yang kesulitan ekonomi. Tuhan juga bantu, Tuhan juga tolong mereka, baik melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka ataupun melalui kami. Inilah Bapa, doa kami, kerinduan kami, permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat diaturkan sesuai dengan anjuran dari masing-masing majelis jemaat. Marilah kita aturkan persembahan ini sebagai rasa syukur akan kasih dan berkat Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah persembahan ini kita aturkan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu bersujud di hadirat-Mu Bapa, memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami sampai saat ini dalam keadaan selamat. Dan pada kesempatan ini pun Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sucikan persembahan ini sehingga layak untuk kami haturkan di hadirat-Mu, sehingga berguna bagi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu, serta pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat yang Engkau perkenankan untuk mengelola persembahan ini Bapa. Kiranya Engkau berkati dengan kebijaksanaan, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu di sini. Kiranya Bapa berkati di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus
dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu di dalam relasi cinta kasih bersama Allah. Kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan taat kepada kehendak-Nya. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Marilah saudaraku, sebelum kita undur kembali ke rumah kita masing-masing dan juga melakukan kegiatan aktivitas kita, kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.